Assalamualaikum, halo teman-teman, it's me Mara. Hari ini aku akan membuka pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar dan pengumuman untuk lokasi dan waktu pelaksanaan seleksi lanjutan 1. Nah, banyak yang tanya, Kak, lihat pengumumannya di mana sih? Nah, pengumuman lengkapnya dari awal sampai akhir ada di website resminya pknsan.ac.id. Nah, nanti kalian cari aja di websitenya, terus klik SPMB 2023, terus di sana cari aja pengumuman-pengumumannya. So, yang udah kepo sama pengumumannya, check this out. Nah, ini pengumuman tentang hasil seleksi kompetensi dasar serta jadwal dan lokasi seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan 1 itu ada tes kesehatan, kebugaran, serta psikotes. Nah, untuk poin pertama itu masih tentang dasar-dasarnya. Terus yang poin kedua adalah peserta yang nyatakan lolos SKD adalah peserta yang memiliki keterangan di lampiran satunya itu P_L atau PA_L. Jadi P_L itu untuk program reguler dan pembibitan. Nah, kalau untuk PA_L itu untuk afirmasi. Jadi kalau misalkan di lampiran 1 di keterangan, bagian keterangan P_L dan PA_L berarti kalian lanjut ke seleksi lanjutan 1. Itu artinya kalian lolos passing grade dan lanjut ke seleksi lanjutan 1. Tapi kalau cuman P atau PA itu biasanya dia lolos perankingan, passing grade, tapi dia nggak ikut perankingan yang dibutuhkan gitu. Untuk poin nomor 3 di pengumuman, seleksi lanjutan 1 TKK Psikotes dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 30 Juli 2023 dengan 17 titik lokasi ya. Dengan 17 titik lokasi, nanti dibaca aja di pengumumannya. Yaudah aku bacain deh. Yang pertama ada Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Jogja, Malang, Balikpapan, Pontianak, Denpasar, Makassar, Manado, Jakarta, Jayapura, Sorong, Ternate, Ambon, Kupang. Nah, di sini ada alamat lengkapnya. Jadi cek di mana letak lokasi untuk TKK dan psikotes terdekat menurut kalian nih. Contohnya kalau di Denpasar itu ada di 2 tempat. Kalau TKK-nya di lapangan Gedung Keuangan Negara GKN 1 Denpasar, dekat Renon. Terus psikotesnya ada di Aula Gedung Keuangan Negara Denpasar 1, sama di sana juga ternyata. Kalau misalnya TKK di lapangannya, kalau misalkan tes psikologi di Aula Gedung gitu ya. Contohnya. Terus kita ke poin selanjutnya yaitu poin keempat, waktu pelaksanaan seleksi lanjutan 1. Nah, TKK dan psikotes itu kan berbeda waktu. Biasanya kalau misalnya TKK sekarang, biasanya besoknya psikotes. Nah, TKK atau tes kesehatan dan kebugaran dimulai selambat-lambatnya jam 8. Jadi udah pasti mulai paling lambat tuh jam 8. Nah, terus kalau tes psikologinya itu, kalau kalian dapat waktunya di hari Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, dan Sabtu, kalian itu sesi pertama mulainya jam 6.45 dan sesi kedua mulai jam 12.30. Tapi kalau misalkan kalian mulai di hari Jumat, beda dengan hari lain. Kalau misalkan sesi 1 jam 6.30, sesi 2 jam 13.00 karena ada sholat Jumat itu ya. Poin yang kelima adalah peserta wajib hadir di lokasi seleksi lanjutan 1 dengan ketentuan TKK sebelum jam 8 waktu setempat. Misalkan kalian WITA berarti sebelum jam 8 WITA. Kalau WIB berarti sebelum jam 8 WIB, dan WIT sebelum jam 8 WIT. Nah, kalau tes psikotes selamat-lamatnya 60 menit sebelum jadwal sesi mulai tes ya. Poin keenam adalah peserta seleksi lanjutan 1 wajib memperhatikan lokasi, tanggal, dan sesi pelaksanaan tes sesuai dengan yang tercantum pada lampiran 2 pengumuman ini. Nah, kalian kan nanti kalau misalkan udah nama kalian di lampiran 1 keterangannya PAL atau PL, berarti kalian langsung lihat ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 tuh ada jadwal lokasi kalian tuh di mana tempatnya. Nanti kalian perhatikan jangan sampai salah hari. Kalau salah hari itu kesalahan tanggung kalian, nggak bisa diulang, nggak bisa dibantu. Pokoknya itu sepenuhnya kesalahan kalian kalau kalian salah baca ya. Jadi please baca dengan baik. Poin ketujuh adalah peserta seleksi lanjutan 1 hanya dapat mengikuti tes sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. Jadi bagi yang terlambat itu tidak diperkenankan untuk ikut tes dan nyatakan gugur tuh. Hati-hati ya, kalau terlambat kalian gak diperkenankan untuk ikut tes dan nyatakan gugur. Ngeri sih, waktu itu aku pernah jadi panitia dan ada yang salah hari. Misalkan dia itu datangnya di hari Selasa padahal jadwal dia di hari Senin gitu, kayak udah lewat kemarin gitu. Jadi jangan sampai ya. Poin ke-8, tes kesehatan dan kebugaran dilaksanakan dengan ketentuan kalian wajib melampirkan sertifikat vaksin COVID-19 pada aplikasi Satu Sehat.
atau minimal kalian memperoleh kedua. Nah, kalau kalian belum pernah vaksin COVID-19, silahkan minta surat keterangan dokter atau menunjukkan hasil tes antigen non-reaktif yang masih berlaku pada saat TKK kalian nanti. Terus, tes kesehatan itu adalah serangkaian pemeriksaan yang mencakup antara lain pemeriksaan suhu, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, nadi, buta warna, varises kulit, mata, gigi, dan mulut, hemoroid, telinga, hidung, tenggorokan atau THT, jantung, paru-paru, perut, hati atau limpa, kelenjar getah bening, anggota gerak, sikap, dan lainnya akan dilakukan oleh penguji kesehatan. Jadi kalau misalkan kita lihat di pengumuman awal, itu cuma ada visus mata, tekanan darah, tinggi badan, berat badan. Tapi ternyata ini ada pengumuman baru dan ini lengkap. Apakah kalau kita ada salah satu penyakit yang tadi disebutkan langsung nggak dinyatakan gugur? Enggak. Itu pasti ada aspek-aspek penambah dan pengurangan nilai, tapi kita nggak tahu apa. Jadi berdoa saja semoga yang tidak terlalu didetailkan di pengumuman tidak terlalu berpengaruh ya. Semangat. Terus untuk tes kebugarannya ada tes kebugaran A dan tes kebugaran B. Tes kebugaran A itu lari 12 menit. Lari 12 menit sebanyak-banyaknya. Tes kebugaran B itu adalah push up, sit up, dan shuttle run. Tahun ini nggak ada pull up dan chin up ya, jadi cuma tinggal push up, sit up, dan shuttle run. Untuk tes kesehatan dan kebugaran merupakan tes yang berurutan dengan pengertian tes kebugaran dapat dilakukan jika peserta dinyatakan lolos tes kesehatan. Jadi kalau tes kesehatan kalian nggak lolos, berarti kalian nggak bisa lanjut ke tes kebugaran gitu ya. Pasti kalian diperiksa dulu apakah orang ini siap untuk tes kebugaran atau enggak gitu. Poin ke-9 adalah tes psikologi dilaksanakan menggunakan CAT atau menggunakan komputer ya. Poin ke-10, peserta seleksi lanjutan 1 wajib membawa KPU asli. Wajib membawa KTP, jika nggak ada KTP bisa surat keterangan pengganti KTP. Terus dokumen yang memuat identitas sebagaimana tercantum pada poin B. Misalkan hilang, misal poin B itu kan KTP atau surat keterangan pengganti KTP hilang, kalian bisa bikin surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Terus yang keempat itu mengisi, menandatangani, dan membawa surat pernyataan dan fakta integritas yang diunduh pada tautan bit.ly/tkk_psikologi_2023. Terus yang selanjutnya membawa perlengkapan protokol kesehatan ya, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Terus mengenakan pakaian dengan ketentuan TKK, menggunakan pakaian olahraga bebas, rapi, sopan, memakai sepatu olahraga ya, bebas, sopan, dan memakai baju olahraga ya. Gak ada ketentuan warna bajunya harus apa enggak, yang penting sopan. Terus tes psikologi itu wajib menggunakan pakaian setelan putih, hitam putih polos, rapi, sopan, dan bersepatu. Peserta dilarang menggunakan kaos, celana jeans, ikat pinggang, sendal, aksesoris kayak anting, kalung, gelang, jam tangan, cincin, dan lain-lain, dan sejenisnya tuh nggak boleh pakai aksesoris ya. Jadi misalkan kalian mau bawa jam tangan, silahkan dilepas sebelum masuk ke ruangan, oke? Terus lanjut, peserta yang tidak diperkenankan oleh panitia ikut TKK itu karena suhu badan 37,3 sampai 38,5 derajat Celcius dan hasil tes swab antigen positif atau reaktif pada pelaksanaan tes, diberikan kesempatan mengikuti TKK susulan pada hari terakhir seleksi lanjutan 1. Jadi kalian nih misalkan di sesi di tanggal pertama kan 24 sampai 30, misalkan kalian jadwal tanggal 25. Nah, kalian tuh masih bisa ikut tanggal 30, tapi kalian harus udah non reaktif gitulah pokoknya. Terus kalian diminta untuk selalu memantau media sosial PKN-STAN, web resmi PKN-STAN untuk mendapatkan informasi tambahan kalau misalnya ada tambahan ya. Nah, di sini dijelaskan kalau kesalahan peserta itu merupakan kesalahan sendiri ya. Misalkan kesalahan memahami peraturan dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian masih bingung, tanya. Jangan takut nanya, boleh nanya ke PKN-STAN langsung atau PKN Standar. PKN Standar itu adalah akun resminya Direktur PKN-STAN, jadi bisa tanya aja. Nah, intinya di sini diberitahukan kalau misalkan kalian ada kesalahan kayak misalkan masukin data yang nggak benar, tidak memenuhi syarat, itu di setiap tahapan ujian, pendaftaran ulang, menjadi mahasiswa atau dinyatakan lulus dari PKN-STAN, tapi tiba-tiba ada pernyataan kalian yang salah, yang nggak benar, yang bohong gitu, itu PKN-STAN bisa membatalkan kelulusan kalian. Jadi hati-hati ya, dari awal memang harus jujur.
Dan terakhir adalah keputusan Panitia Pusat SPMB PKN STAN Diploma 4 tahun 2023 bersifat final, tidak dapat diganggu-gugat. Jadi intinya tidak ada banding sih di sini, nggak ada bacaan banding ya. Jadi kalau kalian udah keluar pengumuman berarti sudah mutlak hasilnya. Nah, untuk kita lanjut ke lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini berisi seluruh nama peserta yang ikut ujian. Mau yang lulus, yang tidak lulus, yang tidak hadir, ada semua di sini sesuai data yang awal. Nah, di sini kalian tinggal lihat nih di lampiran 1 cara bacanya itu. Lihat ke keterangan, kalian langsung lihat ke keterangan aja. Misalnya cari nama kalian, lihat ke keterangan. Kalau keterangannya P/L atau PA/L itu lulus perankingan, passing grade, dan bisa lanjut ke seleksi lanjutan 1. Tapi kalau ada bacaan hanya P atau PA, dia itu lulus passing grade, tapi nggak bisa lanjut ke seleksi lanjutan 1. Kalau ada bacaan RPL, itu artinya ikut seleksi lanjutan berdasarkan ranking. TL itu tidak lulus, TH tidak hadir ya. Ke lampiran kedua itu yang tadi aku bilang, ada nama kalian yang lolos saja beserta jadwal TKK dan jadwal tes psikologi, tanggalnya, sesi berapa. Nah, itu di lampiran 2 semua. Jadi perhatikan sekali tanggal kalian, sesi kalian sesi berapa, jangan sampai kelewat, jangan sampai salah gitu. Cek berkala aja atau minta tolong teman, cekin gue dong gitu, gue takut salah nih, sepenglihatan gue sih gue hari ini jam segini, tapi coba deh lu liatin dulu, gue takut salah gitu juga nggak apa-apa, karena kayak kadang tuh kita salah lihat, terus kayak saking paniknya kita salah lihat. Jadi jangan sampai itu terulang ya, kalau ada yang salah-salah jangan sampai. Mungkin sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Yang masih banyak pertanyaan tentang PKN STAN, boleh langsung komen aja di YouTube. Atau kalau kalian pengen aku ngebahas apa, konten apa, boleh banget langsung komen di YouTube. Insya Allah nanti aku akan buatkan video YouTube biar full penjelasannya. Karena kalau misalkan di TikTok itu kayak cuma 3 menit dan belum selesai ngomong tuh udah habis waktunya. Jadi aku pengen ngejelasin secara total di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang butuh, teman, saudara, siapapun yang butuh share video ini. Jangan lupa nyalain lonceng juga kalau misalkan ntar aku upload, biar kalian langsung tahu informasi baru dari aku. Semoga informasi dan video aku bermanfaat. Semangat dan semoga sukses teman-teman. Bye. Assalamualaikum.